warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu tanggal yang telah tadi disampaikan oleh MC, seminar kita pada pagi hari ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama akan menghadirkan pembicaraan narasumber dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, yaitu Ibu Syuri Mariasi Gieti Tambunan PhD. Dan untuk sesi kedua nanti akan menghadirkan narasumber dari Universitas Diponegoro, yaitu Bapak Wahyu Setiadi Eskom. Saya ingin mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Ibu Syuri Mariasi Gieti Tambunan PhD. Terima kasih banyak di sela-sela kesibukan Ibu selaku Wakil Dekan telah meluangkan waktunya untuk bisa kami undang untuk bisa menjadi narasumber pada kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Baiklah, kita segera memasuki kepada sesi pertama dari webinar kita pada hari ini dengan nanti akan menghadirkan pembicara Ibu Syuri. Nanti akan mengambil tema yang menurut saya sangat menarik sekali, di mana tema ini sedikit mengingatkan saya pada salah satu film animasi Hollywood yang terkenal. Mungkin Bapak Ibu tahu film animasi Finding Nemo atau Finding Dory. Ini judulnya sedikit mirip, tapi yang di sini yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Syuri adalah tentang finding novelty. Bapak Ibu sudah tahu apa itu finding novelty, menemukan kebaruan dalam sebuah karya ilmiah, karya tulis. Jadi judul dari materi yang akan disampaikan oleh Ibu Syuri adalah Finding Novelty, publikasi artikel ilmiah dalam bidang humaniora. Sebelum saya mempersilahkan Ibu Syuri untuk menyampaikan materinya selama kurang lebih 1 jam, izinkan sedikit saya membacakan kurikulum vitae dari Ibu Syuri. Nama lengkap Syuri Mariasi Gieti Tambunan PhD. Beliau adalah seorang pengajar, tentu saja juga seorang peneliti. Beliau tinggal di Perumahan Pesona Depok Blok A nomor 5 Depok, Jawa Barat. Topik penelitian beliau adalah globalisasi dan arus budaya intra-Asia, budaya populer, praktik kuliner, media sosial. Beliau sekarang menjabat selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Mulai Februari 2020 sampai sekarang. Sebelumnya beliau menjabat selaku Ketua Program Studi Sarjana Inggris Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia mulai September 2014 sampai Januari 2020. Untuk riwayat pendidikan beliau mendapat gelar PhD S3-nya dalam bidang Qatar Studies di Hong Kong di Universitas Lingnan, di Department of Qatar Studies. Sedangkan untuk gelar S2-nya beliau mempunyai 2 gelar. Pertama, gelar MA dalam bidang Literati and Qatar Studies di Belanda di Universitas Groningen ya, Groningen. Terus satu lagi untuk gelar S2-nya itu di Magister Humaniora dan Pasca Sarjana Ilmu Sastra Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Sedangkan untuk S1-nya beliau kuliah di Sarjana Humaniora dan Program Studi Inggris Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia tahun 2000 sampai 2004. Sedangkan untuk karya-karya beliau, saya lihat di sini di kurikulum vitae sudah banyak sekali, lebih dari 30 karya beliau telah dipublikasikan di jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, juga di proceeding nasional maupun proceeding internasional. Salah satunya di sini ada yang dipublikasikan di New York Nova Publisher. Itu sangat luar biasa sekali. Hari ini kita sangat beruntung sekali bisa menghadirkan seorang yang sangat master menurut saya, dalam usia yang masih muda sudah begitu banyak menghasilkan karya-karya yang sudah dipublish di berbagai macam jurnal baik nasional maupun internasional. Sekali lagi kepada Ibu Syuri kami ucapkan terima kasih telah bersedia untuk menjadi narasumber pada kegiatan webinar kita pada hari ini. Baiklah, seperti tadi saya sampaikan, hari ini Ibu Syuri akan menyampaikan tema tentang finding novelty, di mana kita semua tahu bahwa finding novelty merupakan suatu hal yang sangat penting sekali dalam penulisan sebuah karya tulis, karena
di dalam suatu karya tulis, di dalamnya tidak terdapat novelty atau fine novelty, ada kemungkinan pertama karya tulis kita bila kita mencoba untuk submit di berbagai macam jurnal ada kemungkinan rejected atau ditolak. Seperti pengalaman saya beberapa waktu yang lalu, saya pernah submit karya saya di satu jurnal Bersinta 2, ternyata direject dengan alasan salah satunya bahwasannya di dalamnya katanya tidak ada suatu kebaruan atau novelty. Yang kedua, di dalam sebuah karya tulis bila tidak terdapat novelty, itu bisa dikatakan bahwa karya tulis tersebut adalah karya tulis yang tidak berkualitas, yang tidak ada daya gunanya, tidak bisa berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, juga terhadap kemanusiaan. Jadi kesimpulannya, kadang-kadang pada saat kita menulis karya tulis itu kadang-kadang kita dituntut untuk menemukan suatu hal yang baru, tapi kadang-kadang kita merasa bingung, kadang-kadang kita merasa buntu bagaimana caranya menemukan suatu kebaruan dalam sebuah karya tulis. Nah, pada pagi hari ini melalui penyampaian materi dari Ibu Syuri, mudah-mudahan insya Allah kita bisa banyak belajar bagaimana cara kita bisa menemukan novelty kebaruan dalam sebuah karya sastra. Juga nanti Ibu Syuri akan menyampaikan bagaimana trik-trik kita bisa menghasilkan sebuah karya tulis, karya ilmiah, tentunya dalam bidang humaniora, yang nanti insya Allah kalau bila kita submit ke sebuah jurnal, insya Allah akan bisa diterima, dipublish seperti itu. Baiklah, tidak panjang lebar lagi, saya persilakan kepada Ibu Syuri untuk menyampaikan materinya selama kurang lebih 60 menit. Nanti setelah selesai Ibu Syuri menyampaikan materinya, akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menit. Dan saya mendapat amanat dari panitia untuk nanti sesi tanya jawab hanya akan menggunakan media chat yang ada pada aplikasi Zoom, jadi tidak ada tanya jawab secara langsung. Jadi bagi Bapak Ibu yang sedang punya pertanyaan, monggo silakan untuk nanti menuliskan pertanyaannya di dalam chat, dan yang insya Allah nanti saya akan bacakan setelah nanti masuk ke sesi tanya jawab. Baiklah, langsung saja saya persilakan kepada Ibu Syuri Mariasi GIT Tambunan PhD untuk menyampaikan materinya selama kurang lebih 60 menit. Kami persilakan Ibu. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih juga sudah memperkenalkan saya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar sekali dengan jelas. Baik. Tapi kurang tahu kalau Bapak Ibu peserta yang lain. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, saya lihat beberapa sudah mengangguk-ngangguk, berarti mungkin terdengar jelas ya. Baik. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih pada Jurnal Humanika, kepada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro sudah mengundang saya di pagi hari ini. Kepada Profesor Dr. Irianto Widisuseno, terima kasih juga sudah mengadakan acara ini. Selamat pagi Pak. Dan kepada para rekan-rekan di Jurnal Humanika yang sudah bekerja keras untuk mengadakan webinar ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syuri Mariasi GIT Tambunan. Saya biasa dipanggil dengan GIT. Saya saat ini mengajar di program studi Inggris dan di Departemen Ilmu Susastra, terutama program Pasca Sarjana Peminatan Cultural Studies di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Memang saat ini saya diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai Wakil Dekan bidang pendidikan, penelitian, dan kemahasiswaan. Tapi sebenarnya yang akan saya presentasikan pada hari ini merupakan bagian dari pengalaman saya sebagai tim publikasi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Jadi tim publikasi kami ini memang bukan unit resmi, tapi kira-kira tahun 2016 kami diminta untuk membantu para dosen-dosen di FIB UI untuk publikasi internasional, terutama publikasi terindeks Scopus. Gitu. Jadi apa yang akan saya bagikan pada sesi hari ini kurang lebih dari pengalaman saya selama 4 tahun belakangan ini berkutat dengan yang namanya publikasi ilmiah. Ya, yang kita semua tahu adalah sesuatu yang cukup menakutkan gitu ya bagi beberapa orang, terutama ketika sudah menyangkut publikasi jurnal. Sebelum saya mulai, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta. Saya lihat tadi peserta ada yang dari Makassar, Medan, Bali. Saya sangat terhormat ya bisa diberi kesempatan bicara di depan Bapak Ibu semua. Dan mudah-mudahan sesi hari ini bisa membantu kita semua untuk melancarkan proses publikasi yang memang merupakan bagian
dari tanggung jawab kita sebagai scholar, sebagai akademisi, sebagai peneliti untuk mendiseminasikan ilmu dan pengetahuan kita kepada masyarakat luas. Gitu. Baik, saya akan mulai dengan share PPT saya. Apakah PPT-nya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, thank you Mas Budi. Oke, jadi judul presentasi saya adalah Finding Novelty, publikasi artikel ilmiah dalam bidang humaniora. Tadi Mas Budi bilang judulnya mirip judul film ya, Finding Nemo gitu, tapi kayaknya lebih gampang mencari Nemo ya dibandingkan mencari novelty gitu. Karena ini adalah sesuatu yang memang merupakan tantangan yang sangat berat ya untuk para peneliti di bidang humaniora maupun saya rasa di bidang lain-lainnya. Kenapa ini menjadi sesuatu yang saya angkat sebagai bahan diskusi kita hari ini, karena berdasarkan pengalaman kami di tim publikasi FIB UI, ini adalah alasan nomor satu kenapa artikel-artikel para dosen maupun mahasiswa itu banyak ditolak di jurnal, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional, atau bahkan misalnya di penerbit-penerbit internasional yang menerbitkan buku. Kata novelty ini sendiri mungkin bagi beberapa orang sudah cukup familiar. Kalau di Indonesia kita biasa menggunakan kata kebaruan. Ya, jadi kebaruannya apa sih begitu di dalam karya tulis kita. Saya ingin memulai presentasi saya dengan sebuah ilustrasi, gitu ya. Ilustrasi ini saya biasa pakai di beberapa kelas saya ketika saya mengajar mengenai penulisan ilmiah, gitu. Pertanyaan ke diri kita sendiri, why are you here? Kalau ke Bapak Ibu, kenapa nih hari Sabtu jam jam 10 pagi, 9 pagi gitu ya, kita nonton webinar mengenai publikasi ilmiah gitu. Karena kita semua berada dalam situasi membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai bagaimana cara melakukan publikasi ilmiah. Nah, ketika melakukan publikasi ilmiah, seperti ada di gambar yang Bapak Ibu bisa lihat ya, jalan menuju publikasi itu sangat jauh, panjang, melelahkan, dan banyak pihak yang siap untuk menghantam kita untuk bisa sampai ke tahap publikasi, gitu ya. Momok publikasi itu memang bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, begitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita hadapi. Tapi banyak orang menganggap bahwa, semakin kita senior, semakin kita profesional, para guru besar misalnya, ini pasti akan makin gampang gitu. Jadi kalau misalnya sudah sampai di tahap itu, publikasi itu tinggal tinggal langsung jadi gitu, langsung bisa publikasi. Di fakultas kami ada Profesor Melanie Budianta, beliau itu selalu sharing gitu ya. Dia sampai saat ini pun ketika sudah menyandang gelar profesor, publikasi ilmiah ya sama seperti ini Bapak Ibu gitu. Jadi bukan berarti seiring dengan berjalannya waktu kita semua tiba-tiba menjadi mengirimkan artikel langsung diterima di jurnal gitu. Profesor Melanie sering berbagi bahwa artikel-artikel beliau yang diterbitkan di jurnal-jurnal Scopus itu untuk revisi itu minimal 3, 4 bahkan ada yang sampai 10 kali harus bolak-balik untuk direvisi. Karena kadang bukan masalah konten saja, tapi masalah struktur, masalah menambahkan data, dan sebagainya. Gitu. Jadi saya mengutip dari Ernest Hemingway, we are all apprentices in a craft where no one ever becomes a master. Dalam menulis, kita semua itu adalah apprentice, kita semua adalah orang-orang yang selalu belajar. Gitu. Kita tidak pernah menjadi master dalam menulis, baik menulis ilmiah maupun saya rasa menulis dalam hal apapun. Kita semua selalu belajar, selalu dalam proses memperkaya diri, selalu dalam proses menjadi lebih baik. Gitu. Jadi kita semua hadir hari ini untuk sama-sama belajar bagaimana kita bisa menjadi penulis dan bagaimana kita bisa mempublikasikan artikel kita. Nah, apa saja motivasi publikasi? Ya, jadi mungkin kita harus bertanya ke diri sendiri karena motivasi publikasi itu akan mempengaruhi proses penulisan itu sendiri. Misalnya kalau Bapak Ibu sedang menjalani studi pasca sarjana, apakah itu S2 ataupun itu S3, maka salah satu kewajibannya adalah menghasilkan publikasi, gitu. Atau Bapak Ibu ikut hibah penelitian, ya, misalnya ikut Brindikti atau hibah di Undip misalnya atau di universitas Bapak Ibu masing-masing. Salah satu kewajibannya adalah menghasilkan luaran. Gitu. Jadi motivasinya karena untuk kewajiban hibah misalnya.
Motivasi lain adalah KUM, ya, Bapak Ibu dosen pasti tahu ya, kenaikan pangkat. Kalau mau jadi lektor harus publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi. Kalau di lektor kepala harus Jurnal Nasional Terakreditasi atau yang harus Sinta tinggi ya, atau jurnal internasional. Kalau menjadi guru besar harus jurnal Scopus dan sebagainya. Jadi ada motivasi bahwa untuk mengembangkan profesionalisme, untuk mengembangkan diri sebagai dosen saya harus publikasi. Ada juga yang para dosen yang sertifikasi serdos ya, sertifikasi dosen pasti kenal istilah BKD ya. Tiap tahun kita disuruh ngisi tuh BKD, salah satunya adalah penelitian publikasi gitu. Tapi dari semua ini semua alasan praktis, ini semua alasan motivasi yang memang bagian dari profesionalisme kita sebagai dosen atau mahasiswa. Tapi tentu alasan utama adalah kita publikasi untuk diseminasi ilmu. Karena kita sebagai scholar, sebagai akademisi, kita terus belajar ya Bapak Ibu ya. Tentu ketika kita belajar, ketika kita melakukan riset, kita harus membagi ilmu itu kepada orang lain. Karena apa gunanya ilmu itu kalau hanya untuk diri sendiri. Jadi tujuan dan motivasi publikasi tentu adalah diseminasi ilmu. Walaupun di balik itu tetap ada alasan-alasan praktis gitu ya, untuk naik pangkat, untuk lulus dengan gelar doktor misalnya dan sebagainya. Maka di dalam dunia akademis itu istilah ini sangat familiar, yaitu publish or perish. Seolah-olah kalau kita tidak publish, kita perish gitu. Perish itu hilang gitu ya. Kita tiba-tiba tidak punya eksistensi dalam dunia akademis gitu. Maka dari itu inilah mengapa publikasi ilmiah itu merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan seorang akademisi. Yang harus kita tanyakan ke diri sendiri juga adalah, menurut Anda, bagaimana Anda memaknai kesuksesan dalam publikasi ilmiah? Atau dengan kata lain, kalau Anda menganggap diri Anda sukses dalam publikasi ilmiah, itu apabila apa? Nah, ini jawabannya bisa berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang bilang, saya sukses dalam publikasi ilmiah kalau saya berhasil publish di jurnal Sinta 2, misalnya. Ya, jurnal Sinta 2 itu udah topnya ya, Jurnal Nasional Terakreditasi. Ada yang bilang, saya menganggap diri saya sukses kalau saya dapat publikasi, nggak usah jurnal terakreditasi, ya, nggak usah Scopus, nggak usah Sinta, tapi jurnal itu punya visibility tinggi, jadi banyak dibaca oleh orang-orang, gitu. Karena di dalam bidang social science and humanities, terutama di humaniora, itu sebenarnya banyak sekali jurnal-jurnal yang memang banyak didiseminasikan, banyak dibaca, tapi mereka bukan Scopus, mereka bukan tidak terakreditasi nasional, gitu ya. Misalnya di bidang filsafat, itu banyak sekali jurnal-jurnal yang bukan Scopus, gitu, tapi dibaca oleh orang dan banyak dikutip. Nah, apakah buat saya kesuksesan itu ya nggak apa-apa, saya nggak butuh Scopus, saya nggak butuh Sinta, yang penting saya publikasi dan dibaca. Nah, yang ada juga yang bilang, maka dari itu kesuksesan saya dalam publikasi ilmiah adalah ketika artikel saya disitasi oleh banyak peneliti. Dan ketika artikel saya disitasi, berarti artikel saya memberikan sumbangsih terhadap penelitian orang lain. Nah, bagi saya itu sukses, gitu. Jadi, Bapak Ibu, kenapa saya bertanya seperti ini? Karena sebelum kita menulis, kita juga harus merefleksikan sebagai akademisi, apa sih yang menjadi kesuksesan ketika kita melakukan publikasi ilmiah? Ini tentu akan mempengaruhi motivasi kita, itu akan mempengaruhi pilihan-pilihan yang kita lakukan ketika kita nanti selesai menulis dan memilih jurnal misalnya. Ya, atau bahkan ini mempengaruhi bagaimana cara kita sebagai peneliti, kadang kan orang berpikir, kesuksesan itu kalau udah selesai jurnal Scopus. Nah, yang Bapak Ibu yang mengurus administrasi fakultas pasti tahu ya, nggak cukup ternyata sekarang publikasi saja. Sitasi juga menjadi bagian dari capaian kinerja, gitu ya. Sitasi, seberapa banyak artikel dosen-dosen di satu fakultas yang disitasi baik secara nasional maupun secara internasional. Ya, kalau Bapak Ibu tahu H-index Scopus, ya, H-index Scopus itu bukan jumlah berapa Bapak Ibu publikasi di Scopus, tapi berapa kali artikel Bapak Ibu disitasi oleh artikel di jurnal yang juga terindeks Scopus lainnya. Ya, jadi banyak sekali pemaknaan terhadap kesuksesan publikasi ilmiah. Nah, kalau kita boleh mundur sedikit, ya, sekarang kita kembali ke fase awal, yaitu ketika kita menulis artikel itu.
Ya, dan kita kembali memikirkan kenapa kita menulis, kenapa kita melakukan publikasi ilmiah. Nah, ketika kita mengirim artikel kita, ya, ada banyak sekali kemungkinan, ada banyak sekali hal yang bisa terjadi. Satu, accepted, ya, jurnal kita, artikel kita langsung diterima oleh jurnal tersebut. Tapi Bapak Ibu lihat di slide saya, very rare, ya, sangat jarang begitu kita ngirim langsung diterima 100%, nggak ada revision, nggak ada apa-apa, langsung diterima. Tapi ada yang seperti itu, ya, ada yang seperti itu. Artikelnya langsung diterima karena mungkin sudah sangat baik, sudah sangat sesuai dengan scope jurnal dan sebagainya. Tapi di kenyataannya, dalam kenyataannya 40-90% ya dari artikel yang dikirim itu rejected atau ditolak. Nah, biasanya nih Bapak Ibu, kalau sudah terjadi penolakan sebagai peneliti kita langsung merasa kenapa atau langsung merasa menyerah gitu ya. Aduh, udah ditolak misalnya. Saya tidak mau lagi mengirimkan ke jurnal atau apapun gitu. Nah, ini yang hari ini akan kita coba bersama-sama untuk pikirkan kembali apa sih yang terjadi ketika terjadi rejection. Apakah betul itu masalah kualitas ya atau ada aspek-aspek lain yang harus kita pertimbangkan ketika kita mengirim artikel kita ke sebuah jurnal ya. Karena saya yakin penolakan itu adalah bagian dari tadi, pembelajaran tadi. Ya, bagian dari bagaimana kita bisa melihat kembali apa yang sudah kita tulis, kita melihat kembali apa yang menjadi kelemahan dari artikel kita gitu. Dan itu menjadi proses pembelajaran. Sama halnya kalau Bapak Ibu dosen mengajar kelas menulis gitu ya. Mahasiswa kan kalau ngelihat atau kelas apapun, kalau lihat draft yang dikembalikan penuh dengan coretan dosen gitu, mahasiswa kan sudah langsung merasa down gitu. Kok banyak banget gitu ya tulisan merahnya. Tapi bagi mahasiswa itu kan itu juga proses pembelajaran. Bagaimana dia bisa memperbaiki diri, bagaimana dia bisa memperbaiki dan menjadi lebih baik gitu. Hal lain yang bisa terjadi terhadap artikel kita adalah major revision atau minor revision. Jadi kalau tadi ada accepted, di bawahnya ada major revision, di bawahnya lagi ada minor revision. Ya. Nah, ini juga bagi beberapa peneliti merupakan tamparan ya Bapak Ibu, karena wah saya udah sampai berdarah-darah mengerjakan artikel ini, begitu disubmit, tiba-tiba major revision gitu dari reviewer. Tapi ingat, keputusan major atau minor revision itu pada akhirnya kemungkinan 70-80% atau bahkan 100% itu akan dipublikasikan. Nah, jadi jangan melihat major revision itu sebagai penolakan, Bapak Ibu. Ada memang kemungkinan ya major revision, tapi ketika kita resubmit ternyata ditolak karena mungkin revisinya tidak seperti yang diharapkan oleh jurnal. Tapi besar kemungkinan kalau diminta revision itu berarti jurnal sudah melihat ada potensi di artikel kita. Ya. Nah, tugas kita untuk memperbaikinya. Nah, di sini memang terjadi sedikit dilema bagi penulis. Karena ada beberapa jurnal yang kemudian menuntut revisi itu mengubah ya beberapa hal dari artikel. Kita sebagai peneliti punya dua pilihan, mengikuti apa yang jurnal inginkan atau kalau menurut kita sepertinya kalau diubah seperti itu artikel ini jadi kehilangan intinya. Gitu ya. Atau artikel ini jadi tidak menggambarkan hasil riset yang sebenarnya gitu. Karena mungkin tuntutannya mengubah perspektif, mengubah sudut pandang, mengubah teori, mengubah ini dan itu. Jadi Bapak Ibu punya dua pilihan, mengikuti apa yang jurnal inginkan atau yang reviewer inginkan atau menarik artikel Bapak Ibu dan mengirimkannya ke jurnal lain. Karena mungkin jurnal itu tidak fokusnya itu berbeda dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah, saya ke pilihan yang pertama ya Bapak Ibu. Ketika kita melakukan revisi, nah ada beberapa peneliti ya, misalnya curhat ke saya, tapi saya capek Mbak gitu ya, capek banget melakukan revisi. Ini aja kan saya udah capek ngerjain artikel ini. Tapi kalau kita melihatnya seperti itu, sulit ya Bapak Ibu, karena publikasi ilmiah itu kalau Bapak Ibu baca-baca jurnal nih, ada yang misalnya jurnal artikel itu diterima bulan Juni 2017. Tapi baru publish bulan Januari 2020. Ya, itu sering sekali di humaniora. Karena tadi proses revisi itu gitu ya. Karena nanti dikembalikan ke review dan sebagainya.
Di FIB UI kami sekarang sedang menunggu hasil review dari sekitar 8 buku-buku yang isinya kumpulan artikel dari dosen di FIB. Kami sudah proses dari 2018, Bapak Ibu. Hari ini, bulan Oktober 2020, itu baru tahap proses review manuskrip kedua. Jadi ada tahap review proposal, revisi proposal, review lagi proposal, baru kontrak, review manuskrip 1, review manuskrip 2, nggak tahu deh nanti sampai review manuskrip berapa. Ya, karena ya itulah proses publikasi, ya nggak bisa cepat, tidak bisa instan. Ada mungkin yang cepat prosesnya ya, tapi kebanyakan seperti itu dan selalu melakukan revisi. Dan memang kita harus memahami psikologi, itu memang psikologis ya, bahwa ketika kita terus-menerus disuruh revisi, kesannya jadi sangat melelahkan atau kita bahkan kadang sudah burn out gitu. Tapi kita juga harus kembali lagi melihat bahwa ini adalah proses dari pembelajaran tadi. Oke, jadi tadi ada accepted, major revision, minor revision. Saya mau bicara mengenai rejection, Bapak Ibu. Ya, rejection itu memang sangat membuat secara psikologis kita jadi down gitu ya. Kita menjadi merasa apa yang sudah kita lakukan seolah-olah tidak dihargai, apa yang kita lakukan seolah-olah kok jadinya dinihilkan oleh si reviewer gitu. Tapi yang harus kita ingat, artikel kita itu direview oleh ahli, Bapak Ibu, oleh orang-orang yang memang expert di bidangnya. Jadi ketika mereka mengatakan rejected, itu pasti ada alasannya. Ya, tidak mungkin itu hanya karena subjektivitas begitu. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu artikelnya ditolak? Stay strong. Ya. Jangan menyerah gitu. Memang ini nggak kayak ya apa Mbak Giti gampang banget gitu yang ngomong. Saya sudah berapa kali, nanti saya akan kasih contoh salah satu rejection email yang saya terima di artikel saya. Rejection itu pasti membuat kita down, tapi kita harus pertama stay strong, dan kedua kita harus melihat, ya, kita baca email rejectionnya. Apa sih yang terjadi? Nah, jadi ini salah satu contoh, dan kadang rejection email itu bisa sangat halus, bisa juga sangat tajam, gitu ya. Saya pernah ada dosen yang curhat ke saya, begitu saya udah ditolak artikelnya, terus kata-katanya pedas sekali. Ya, Bapak Ibu jangan lupa pemilik editor-editor jurnal ini juga punya apa ya gaya yang berbeda-beda ya, gitu ya. Ada beberapa yang sangat lugas, ada beberapa yang memang sangat baik begitu ya. Tapi intinya begini, don't take it personally. Ya, jangan memasukkan ke hati dan merasa bahwa ini adalah rejection yang secara personal gitu ya. Ini profesional ya Bapak Ibu gitu. Lalu baca rejection emailnya perlahan-lahan dan lihat apa sih masalahnya. Dan ketika dibaca bisa jadi ternyata itu bukan masalah kualitas gitu. Ya, jadi it's not all about quality, tapi ada hal-hal lain yang memang merupakan bagian dari alasan kenapa artikel Bapak Ibu ditolak. Jadi misalnya yang paling sering saya temui adalah tidak sesuai dengan aim dan scope jurnal yang dituju. Jadi sesederhana bahwa jurnal itu tidak menerbitkan artikel dengan tema yang Bapak Ibu punya. Gitu. Jadi bukan masalah kualitas artikel, memang salah kamar gitu ya, salah kita maunya kemana, tapi kita kirimnya kemana. Gitu. Nanti saya akan bicara banyak soal ini tentang aim dan scope. Kedua, dianggap tidak memberikan sumbangan untuk impact factor jurnal. Ini masih menyangkut yang alasan pertama. Jadi semua jurnal itu kan punya misi ya Bapak Ibu. Jurnal itu misinya bukan hanya menerbitkan ilmiah, tapi jurnal itu harus punya impact factor. Jadi dia harus disitasi, artikel-artikelnya harus disitasi, dia harus punya kredibilitas. Ya, saya rasa teman-teman di Jurnal Humanika juga bisa share tentang ini. Nah, untuk bisa mencapai impact factor itu, tentu jurnal harus memilih artikel-artikel yang bisa menaikkan kredibilitas jurnal. Gitu. Nah, ini berkaitan tadi dengan aim dan scope. Jurnal itu kalau sampai mempublikasikan artikel yang di luar fokusnya, ya, di luar aim dan scope-nya, itu berpotensi jurnal itu akan kehilangan kredibilitasnya. Jadi bagi jurnal-jurnal terakreditasi nasional, kalau tiba-tiba, loh kok misalnya si jurnal A tadinya tentang linguistik, hari ini tiba-tiba publish sesuatu tentang apa ya misalnya antropologi atau sosiologi di luar ranah gitu. Ketika mereka reakreditasi bisa jadi akreditasinya turun atau bahkan dicabut.
karena ketidakkonsistenan tadi gitu. Ya, jadi bisa jadi alasannya itu, ya, dianggap tidak memberikan sumbangan untuk impact factor jurnal. Alasan lain adalah permasalahan research ethics. Untuk soshum mungkin tidak terlalu, untuk humaniora mungkin tidak terlalu banyak ya, tapi untuk social science dan juga untuk natural science ini adalah sesuatu yang sangat penting. Etika riset. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu melakukan etnografi, beberapa jurnal itu menuntut Bapak Ibu juga menyerahkan form persetujuan keikutsertaan dalam penelitian. Intinya begini, ketika kita melakukan riset, jurnal itu mau memastikan Bapak Ibu melakukan riset secara etis, gitu ya. Jadi ada ethical clearance di dalam artikel Bapak Ibu. Alasan lain adalah, nah, struktur dan format tidak mengikuti panduan jurnal. Mungkin teman-teman jurnal humanika banyak nih pengalamannya ya. Ada yang submit, tapi bentuknya, formatnya sama sekali nggak mengikuti panduan jurnal. Ya. Kalau sudah seperti itu, artikel kita bahkan nggak dikirim ke reviewer, Bapak Ibu. Langsung rejected. Gitu. Kenapa? Kasarnya seperti ini. Kalau kita mau masuk ke rumah seseorang, kita ikut aturan main rumah itu. Gitu. Kalau kita mau mempublikasikan artikel kita di jurnal A, misalnya, tentu kita ikut aturan main jurnal tersebut. Ya. Aturan mainnya apa? Panduan penulisan. Jadi kalau jurnal sudah punya template, gunakan template itu. Kalau jurnal mintanya APA edisi ke-7, pakai APA edisi ke-7. Gitu. Jangan pakai MLA, Chicago ya untuk reference gitu ya, untuk daftar pustaka. Jadi apa yang jurnal inginkan, ikuti gitu. Jadi yang biasa saya lakukan kalau saya membuat artikel itu, setelah selesai artikelnya saya balik lagi ke panduan. Saya checklist. Oke, sudah menggunakan fontnya Times New Roman 12. Sudah pakai size-nya ini. Semua di checklist gitu. Ya, karena ketika artikel itu masuk, hal pertama yang dilihat oleh editor adalah mengikuti panduan atau tidak. Kalau tidak, udah rejected. Tidak akan dibaca isinya bagus atau tidak. Gitu. Ya, jadi ikuti panduan jurnal. Kalau jurnal mintanya introduction, methodology, results, discussion, conclusion, ya kita ikuti Bapak Ibu. Ya, kita ikuti pola itu, struktur itu. Karena itu adalah gaya lingkungnya jurnal. Itu yang membuat jurnal itu punya gaya tersendiri. Gitu. Lalu alasan lain, penjelasan dan analisis kurang mendetail, atau poorly presented data. Ada banyak sekali artikel yang datang dari penelitian yang sangat baik, tapi datanya tidak dipresentasikan dengan baik di dalam artikelnya. Ya, kalau ini, nomor 5 ini menyangkut ke skill atau keahlian menulis ya, menulis ilmiah. Jadi bagaimana kita mempresentasikan hasil analisis kita. Nah, nomor 6, ini juga merupakan hal yang sering sekali terjadi, referensinya kurang mutakhir. Ya, jadi biasanya jurnal-jurnal itu meminta referensi itu 10 tahun terakhir. Ya, kurang lebih 50% itu harus dari 10 tahun terakhir. Ini agak sulit ya Bapak Ibu, karena kalau dari pengalaman kami di FIB, misalnya beberapa bidang ilmu seperti sejarah, arkeologi, ya banyak sekali menggunakan referensi-referensi yang memang tidak 10 tahun terakhir gitu. Tapi yang dimaksud oleh jurnal-jurnal ini adalah memastikan kita memang sudah melakukan literature review, tinjauan pustaka yang sangat komprehensif untuk melihat apakah ada penelitian-penelitian terdahulu di isu dan topik yang sama. Nah, jangan sampai ada yang luput gitu. Jangan sampai ada penelitian terbaru yang ternyata tidak kita masukkan ke dalam riset kita. Ini kaitannya dengan novelty. Ya, bagaimana kita bisa memetakan kebaruan riset kita kalau kita tidak secara komprehensif melihat penelitian-penelitian terbaru mengenai isu yang kita bahas. Nomor 7, terlalu banyak self-citation. Ya, jadi Bapak Ibu mengutip tulisan sendiri sampai 10, daftar pustakanya hanya 20, tapi 10 isinya tulisan kita sendiri. Ya, itu sudah merupakan hal yang jangan dilakukan kalau menulis artikel. Bukan berarti tidak boleh ya Bapak Ibu, boleh self-citation. Tapi artikel itu bukan menjadi ajang memamerkan gitu ya, saya sudah nulis berapa banyak artikel gitu. Nah, karena biasanya reviewer itu melihatnya kok terlalu banyak self-citation, itu biasanya salah satu alasan kenapa artikel kita di-reject. Ke-8 bahasa, ya bahasa yang sulit dipahami, apakah dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Jadi pastikan Bapak Ibu menggunakan misalnya teman
atau jasa proofreader yang untuk membantu dalam melihat apakah artikel kita sudah jelas atau belum. Jadi what is a strong manuscript? Ya, manuskrip yang memiliki potensi untuk dipublikasi itu has a novel, clear, useful, and exciting message. Jadi isinya itu harus ada novelty tadi yang akan saya elaborasi lagi, argumen-argumennya jelas dan ada kegunaannya. Lalu dipresentasikan dalam logical manner. Strukturnya itu harus jelas. Ya. Lalu terakhir, reviewers and editors can grasp the scientific significance. Jadi ketika artikel Bapak Ibu sampai di editor dan reviewer, kita juga harus ingat, editor dan reviewer itu kan kebanyakan adalah akademisi. Mereka tidak, pekerjaan utamanya kadang-kadang bukan editor, ya, bukan reviewer, tapi mereka dosen, mereka peneliti gitu. So they are busy, mereka semua sibuk. Ya. Bagaimana caranya supaya artikel kita bisa dengan mudah mereka baca? Perhatikan tadi, structure, ya harus secara logis, gitu kan, dan dipresentasikan dengan jelas. Lalu pertama tadi novelty, lalu structure, ya, dan ada 3 aspek: clarity, simplicity, accuracy. Clarity, semua terminologi dalam artikel itu harus dijelaskan. Ya, jadi Bapak Ibu jangan take it for granted, kan yang baca juga akademisi ya, mereka pasti tahu hegemoni itu apa gitu. Mereka pasti tahu artikulasinya Stuart Hall itu artinya apa. Mereka pasti tahu Marxis itu apa gitu. Nah, kalau kita menganggap seperti itu, nanti artikel kita isinya semua jargon-jargon, ya kan? Yang orang-orang belum tentu paham apa yang Bapak Ibu maksudkan. Lalu avoid non-relevant information. Tidak perlu memasukkan informasi-informasi yang pada akhirnya hanya menambah jumlah kata tapi tidak menambah konten. Gitu. Lalu simplicity. Keep sentence structure simple and direct. Banyak yang menganggap, biar saya terdengar pintar, saya bikin kalimatnya ribet gitu ya, kompleks gitu. Tapi ketika dibaca, ini apa ya maksudnya gitu. Satu kalimat 4 baris, itu udah susah sekali untuk dipahami. Jadi keep it simple. Anggap saja Bapak Ibu sedang menjelaskan sesuatu, bagaimana supaya orang itu bisa memahami apa yang sedang kita jelaskan. Lalu accuracy, nah ini juga penting Bapak Ibu. Pastikan semua data kita akurat. Gitu. Jangan sampai ada kesalahan data, ya informasi, nah itu bisa sangat fatal akibatnya. Kalau reviewer mengecek, misalnya Bapak Ibu bilang pada tahun 2017, pengguna internet di Indonesia sejumlah sekian, gitu. Tanpa melihat data, tanpa melihat ini. Ternyata begitu reviewer ngecek, angkanya sangat berbeda. Gitu. Atau reviewer ngecek ke sumber yang Bapak Ibu pakai, ternyata jumlahnya berbeda. Nah, itu harus hati-hati ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini tadi struktur. Bapak Ibu pasti sudah berkali-kali ya melihat ini. IMRAT, Introduction, Method, Results, and Discussion. Beberapa jurnal, sebagian besar jurnal menggunakan pola ini. Ya, tapi ada juga beberapa jurnal yang misalnya memakainya introduction, discussion, conclusion. Jadi tidak dipecah methods and result gitu. Lagi-lagi baca panduan penulisan, pastikan Bapak Ibu sudah melihat ya, memahami apa yang jurnal inginkan. Ikuti aturan main jurnal itu. Ya. Oke. Nah, seperti tadi saya bilang, kebanyakan artikel-artikel itu, misalnya 6-60%, itu bahkan ditolak ketika di proses screening awal. Jadi kalau Bapak Ibu pengelola jurnal pasti tahu ya, ketika artikel masuk itu nggak langsung dikirim ke reviewer, di screening dulu oleh para editor. Nah, ketika melakukan screening, akan dicek tuh, pertama, mengikuti panduan atau tidak, ya kan? Kedua, apakah sesuai dengan aim dan scope. Apakah artikel itu bisa dikirim ke reviewer atau tidak. Untuk jurnal-jurnal yang sudah sangat besar, jurnal-jurnal yang sudah sangat banyak, seperti kami pernah mengundang editor-in-chief-nya IJAL, ya, International Journal of Applied Linguistics dari UPI. Beliau cerita, misalnya setiap bulan masuk 50-100 artikel. Yang akhirnya dikirim ke reviewer itu hanya 10. Jadi ada 90, kalau 100 ada 90 artikel yang sudah di-reject dari awal. Gitu. Ya, kenapa? Karena jurnal kan juga punya resources yang terbatas ya, misalnya jumlah reviewernya dan sebagainya. Jadi yang diproses hanya itu. Atau waiting list.
Ya, artikel Bapak Ibu akan masuk ke waiting list karena sudah terlalu banyak artikel yang masuk seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya mengirim artikel ke jurnal, terus nggak nyampe sebulan udah rejected, itu besar kemungkinan tidak lolos screening awal Bapak Ibu. Ya, jadi dari screening awal saja sudah tidak lolos gitu. Nah, ini contoh rejection email yang saya terima di salah satu artikel yang saya kirim. Dan ternyata masalahnya bukan konten, masalahnya bukan substansi, ya, lebih pada aim and scope. Jadi dijelaskan bahwa artikel bab ibu ini it's not suitable for publication in this journal. Ya, jadi screening awal aja saya udah nggak lolos. Ternyata mungkin saya salah baca fokusnya gitu, aim dan scope-nya. Karena topik yang saya masukkan itu tidak cocok begitu. Ya, jadi Bapak Ibu harus memperhatikan aim dan scope. Apa sih aim dan scope ya? Dari tadi saya ngomong berkali-kali. Jadi ketika Bapak Ibu mencari jurnal, ya, mencari jurnal yang Bapak Ibu inginkan, pastikan Bapak Ibu membaca betul, ya, jurnal itu maunya apa, seperti apa. Nah, mengidentifikasi jurnal aja tantangan tersendiri ya Bapak Ibu, gitu kan? Gimana sih kita cari jurnal yang cocok gitu? Jadi analoginya kayak mencari jarum di antara jerami gitu ya, finding a needle in a hay. Ada banyak sekali faktor yang bisa kita pertimbangkan dalam memilih jurnal. Misalnya tadi aim dan scope-nya. Ini saya ambil dari jurnal Humanika ya. Jadi Bapak Ibu masuk nih ke website-nya, lalu lihat biasanya ada di about, aim dan scope atau focus and scope. Jadi kalau mau masukin artikel ke Humanika, Bapak Ibu ingin memasukkan artikel ke Humanika misalnya, Humanika itu hanya menerima artikel tentang language, literature, culture and society, anthropology and philosophy. Nah, kalau Bapak Ibu ragu, ya, Bapak Ibu ragu kira-kira artikel saya tuh masuk gak ya? Misalnya artikel Bapak Ibu tentang tradisi lisan gitu ya di sebuah wilayah di Indonesia. Selain melihat fokus and scope, Bapak Ibu bisa cek penerbitan-penerbitan terdahulunya Humanika. Ya, biasanya ada di archive tuh, di isu-isu sebelumnya. Apakah ada artikel yang bicara mengenai topik yang saya bahas? Atau mengenai isu yang saya bahas? Atau mengenai studi kasus yang saya bahas? Kalau ada, berarti kan besar kemungkinan memang masuk gitu. Tapi kalau tidak ada, lalu tidak ada di fokus dan scope, dan sangat berbeda dengan apa yang diharapkan oleh jurnal, berarti kemungkinan Bapak Ibu harus mencari jurnal lain. Karena jurnal ini tidak membahas atau tidak menerbitkan artikel dengan tema yang Bapak Ibu miliki. Saya kasih contoh lain, ini adalah jurnal kemanusiaan dari Malaysia. Nah, ini adalah contoh jurnal yang areanya cukup luas, ya, seperti Humanika tadi. Jadi misalnya, di kemanusiaan itu membahas mengenai history, geography, language, literature, linguistic, philosophy, religion, and related fields in the humanities. Ini contoh jurnal yang semua scope masuk, gitu, ya. Jadi kemungkinan besar kalau Bapak Ibu topiknya masih masuk di sini, apakah filsafat, religion dan sebagainya, itu masih bisa dipublikasikan. Tapi, nah ada tapinya nih Bapak Ibu, particularly in the Asian context. Particularly in the Asian context. Jadi kalau Bapak Ibu adalah dosen prodi Inggris seperti saya, lalu saya meneliti novel penulis Amerika, kira-kira bisa tidak? Nah, kemungkinan enggak kan, karena dia adalah Asian context gitu. Nah, kalau Bapak Ibu ragu, lagi-lagi cek archive-nya, ya, cek penerbitan-penerbitan sebelumnya, apakah ada yang misalnya di luar Asia, gitu. Apakah ada yang tentang penulis Amerika misalnya. Kalau tidak ada, ya besar kemungkinan memang jurnal ini tidak menerima pembahasan yang seperti itu. Satu contoh lagi, ini dari IJAL, ya, specifically mengenai linguistics, tapi applied linguistics. Ya, applied linguistics. Jadi yang masuk itu language in education, language planning, language testing, curriculum design, discourse analysis, translation, clinical linguistic, forensic linguistic masih masuk. Tapi mungkin ada beberapa cabang ilmu linguistik murni ya yang bukan merupakan skopnya IJAL. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu kirim, kemungkinan besar tidak bisa dipublikasikan. Jadi penting sekali ya Bapak Ibu untuk memastikan bahwa jurnal yang kita tuju itu sesuai aim dan scope-nya dengan isi dari artikel kita. Baik.
Ini saya skip saja. Jadi ada dua jenis jurnal ya, ada jurnal-jurnal yang scope-nya lebih luas, seperti tadi kemanusiaan, semua topik yang ada di humanities itu boleh masuk, tapi dengan catatan dalam konteks Asia. Ya. Lalu ada specific journal, seperti tadi IJAL. IJAL itu spesifik pada applied linguistic. Gitu. Jadi kalau sastra dan sebagainya itu nggak bisa ngirim ke IJAL. Ya. Bahkan di dalam linguistik pun harus yang applied linguistic, bukan yang linguistik murni misalnya. Gitu. Jadi diperhatikan aim dan scope dari jurnalnya. Selain melihat penjelasan mengenai aim dan scope, Bapak Ibu bisa melihat recently published papers, ya, recently published articles, untuk memastikan bahwa kita pemahamannya betul mengenai aim dan scope-nya, dan jangan lupa untuk membaca instruction for authors, ya, sebelum menyerahkan artikel kita. Lagi-lagi ini masalah sangat sepele, seolah-olah sangat sepele begitu ya. Tapi ini adalah hal pertama yang harus kita lakukan ketika kita berniat untuk mempublikasikan artikel kita. Pastikan kita betul-betul membaca panduan yang diberikan oleh jurnal. Nah, ini pembahasan berikutnya itu mengenai novelty. Ini salah satu alasan mengapa artikel kita itu mungkin ditolak oleh jurnal. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan novelty? Biasanya saya menjelaskan ke mahasiswa saya di kelas penulisan ilmiah, di sesi pertama sebelum kita bahkan memulai kelas, itu adalah ketika kita menulis sebuah artikel ilmiah, itu kita sedang memasuki sebuah diskusi. Ya, ilustrasinya, ini saya ambil dari buku They Say I Say, The Moves That Matters in Persuasive Writing. Ketika kita menulis, kita sedang memasuki diskusi yang sudah terjadi. Jadi ilustrasinya, Bapak Ibu datang ke sebuah kafe. Teman-teman Bapak Ibu sudah datang nih, mereka sedang duduk di sebuah meja, mereka lagi ngobrol, lagi seru banget ngobrol ya, gitu kan. Terus kita datang, saya datang, sedikit terlambat gitu ya. Kalau kita mau pede aja, ya, kita mau percaya diri aja gitu, kita langsung duduk. Duduk, kita langsung nimbrung, kita langsung ikut ngobrol. Kita langsung, oh iya benar tuh, ya begini. Tapi kalau kita melakukan itu, kita kan jadi orang yang so tahu ya. Lah kan baru datang, belum dengar apapun, udah langsung bicara. Yang harusnya kita lakukan adalah kita duduk, lalu kita dengarkan dulu kan, lagi pada bicara apa sih, ya, lagi sedang mendiskusikan apa sih? Oh ternyata lagi diskusiin tentang pilkada misalnya. Oh, lagi diskusiin tentang film misalnya. Oke. Saya dengar dulu nih, si A ngomong apa ya? Si B ngomong apa ya? Si C ngomong, oke, saya udah dengar semua. Sekarang waktunya saya juga berkontribusi. Sekarang waktunya saya ikut dalam diskusi. Nah, ini sama halnya dengan menulis, Bapak Ibu. Ketika kita menulis, kita tidak mau menjadi orang yang so tahu tadi, ya kan? Kita mau menjadi orang yang terlibat dalam diskusi. Maka yang harus kita lakukan adalah mendengarkan apa yang sudah pernah dijelaskan, apa yang sudah pernah dibicarakan mengenai topik dan isu penelitian saya. Bagaimana caranya? Tinjauan pustaka, literature review, mencari referensi sebanyak-banyaknya mengenai isu yang sudah dibahas ini. Nah, dengan begitu kita terlibat dalam percakapan itu. Dan ketika artikel kita selesai ditulis, di kalimat terakhir di kutipan ini, apakah percakapannya sudah selesai? Belum, Bapak Ibu. Percakapan itu terus berlanjut. Ya, jadi kita hanya sementara masuk ke dalam percakapan, ikut terlibat dalam diskusi itu, lalu ketika artikel kita jadi, kita meninggalkan sesuatu, yaitu sesuatu hal yang bisa dibahas lebih lanjut. Maka dari itu, penelitian itu kan adalah never ending proses yang tidak pernah selesai. Gitu, karena akan terus bergulir dan berlanjut. Baik, saya percepat saja. Jadi, dalam penulisan ilmiah itu bukan hanya I say, bukan hanya apa yang saya katakan yang penting, tapi lebih penting lagi what they say. They di sini mengacu pada penelitian terdahulu. Mereka sudah bicara apa mengenai isu yang sedang saya bahas ini. Ya. Sehingga sebuah artikel ilmiah itu berarti kita memasuki percakapan dan menggunakan apa yang dikatakan oleh orang lain sebagai landasan dari argumen-argumen kita sendiri.
Ya, itulah bedanya artikel ilmiah dengan tajuk rencana atau opinion paper di media-media seperti koran dan sebagainya. Kalau opinion paper, ya opini kita aja, jadi kita nggak perlu dengerin orang lain, kita aja ngomong terus gitu ya. Tapi kalau artikel ilmiah, maka Bapak Ibu harus menjadikan argumen orang-orang lain, argumen peneliti-peneliti lain sebagai landasan dari argumen kita sendiri. Apakah kemudian argumen itu kita pakai untuk mendukung argumen kita, atau kita pakai untuk mengkontestasi argumen yang sudah ada. Ya. Tapi penting sekali untuk memasuki diskusi tadi. Ya. Jadi tidak bicara mengenai. Disitulah kenapa novelty menjadi hal yang penting dalam penulisan ilmiah. Karena bagaimana kita bisa menemukan sesuatu yang baru kalau kita tidak melakukan tinjauan pustaka? Bagaimana kita bisa menentukan bahwa apa yang saya lakukan itu merupakan suatu kebaruan kalau kita tidak melakukan literature review yang komprehensif? Ya. So the only way to get a realistic view about the novelty is by comparing it with the other works in the field. It is important for every researcher to keep him or herself updated on the new development in the field. Reading the exciting and new scientific literature is the only way to stay updated. Ya. Bagaimana cara melakukannya? Nah, ini mungkin Bapak Ibu kayak, oke, jadi saya harus updated. Saya selalu menyarankan ke saya sendiri dia dan ke mahasiswa saya bahwa kita sebagai akademisi dan peneliti di bidang ilmu A misalnya, pastikan kita harus tahu di bidang ilmu itu sedang ada apa sih gitu. Ada istilah namanya research trend. Trend risetnya apa? Terus gimana cara cari taunya? Seringlah membaca jurnal-jurnal di bidang ilmu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu adalah peneliti di applied linguistic, harusnya Bapak Ibu selalu membaca terbitan IJAL terbaru. Ya, misalnya salah satunya. Kalau Bapak Ibu adalah peneliti di bidang gender, Bapak Ibu pastikan membaca jurnal-jurnal di bidang gender. Setiap kali mereka terbit, lihat. Mungkin nggak harus baca setiap artikel, tapi setidaknya lihat judul dan abstraknya. Gitu. Oh, karena sekarang sedang bicara mengenai ini. Kalau tidak, ya, kalau kita memilih untuk kalau baca jurnal itu nanti aja kalau mau nulis, ya susah Bapak Ibu. Kita tidak bisa tahu sedang riset tren yang ada sekarang apa. Gitu. Bukan berarti Mbak Giti menyarankan kita menulis sesuai tren. Tidak, bukan begitu juga ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengetahui tren riset di dalam bidang ilmu kita, maka ketika kita menulis hasil riset kita sendiri, kita bisa memosisikan hasil riset kita itu di antara tren riset yang ada dalam bidang ilmu kita. Ya. Dan itu penting sekali supaya kita selalu updated dan kita selalu selalu bisa mengejar atau bisa mengetahui apa yang sedang didiskusikan di dalam bidang ilmu kita. Maka dari itu penting untuk melakukan tinjauan pustaka untuk mengecek rumpang penelitian yang ada. Ya, membandingkan permasalahan penelitian, metodologi, hasil penelitian dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dan dengan melakukan itu kita memetakan penelitian kita di antara peneliti-peneliti terdahulu dan kita juga engage in international scholarship. Nah, saya ada catatan sedikit mengenai ini, international scholarship. Apabila Bapak Ibu ingin publikasi di jurnal internasional, ya, ini merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa Bapak Ibu memang sudah melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian di dunia internasional mengenai isu itu. Ya, banyak yang bilang, tapi kan saya meneliti tentang tradisi di sebuah desa di Indonesia, kan nggak ada Mbak yang meneliti itu di dunia. Memang tidak ada mengenai studi kasus itu. Tapi ada peneliti-peneliti lain yang meneliti tentang studi kasus yang serupa di negara-negara lain. Gitu. Ya, nah itu juga merupakan bagian dari tinjauan pustaka kita. Lalu misalnya nih mahasiswa S2, seringkali penelitian terdahulunya itu adalah tesis-tesis di Indonesia mengenai topik yang sama. Lalu saya tanya, kok kamu nggak baca jurnal-jurnal internasional? Tapi kan topiknya Indonesia banget, Miss, gitu atau Mbak, gitu ya. Saya kalau nyari di Google Scholar pasti nggak ketemu. Ya kalau nyarinya hanya tentang studi kasus, pasti nggak ketemu gitu. Pasti tidak akan mendapatkan. Tapi kalau Anda coba cari kata kuncinya, jadi bermain di kata kunci ya Bapak Ibu. Kata kunci yang Bapak Ibu pakai untuk
dicari di Google Scholar atau di Jastor atau ProQuest app dan sebagainya. Kata kuncinya itu tidak bisa terlalu spesifik. Kalau terlalu spesifik, misalnya kata kuncinya adalah studi kasus kita, ya, judul filmnya misalnya, atau fenomena budaya, fenomena linguistiknya, ya tentu yang keluar adalah sangat spesifik juga. Jadi kita harus bermain dengan kata kunci yang kita pakai dalam mencari sumber referensi. Jangan sampai, dan ini terjadi gitu ya, misalnya ketika sudah mau menulis artikel dan sudah jadi, lalu kita kirim, komentar reviewer adalah, Anda belum membaca, lalu reviewernya kasih tuh list artikel-artikel jurnal mengenai topik kita, yang bahkan kita tidak pernah lihat atau kita tidak masukkan ke dalam daftar pustaka. Nah, itu menunjukkan kita belum melakukan literature review yang komprehensif. Gitu. Dan ingat, literature review itu juga diminta untuk yang termutakhir. Pastikan Bapak Ibu kalau ke Google Scholar kan ada option ya, bisa mengecek dari tahun berapa gitu. Karena kalau tidak diubah settingannya, yang muncul adalah referensi-referensi yang paling banyak disitasi. Tapi kalau diubah since 2016, sejak 2016 misalnya, nanti yang muncul adalah yang 5 tahun terakhir, gitu. Nah itu harus dicoba terus gitu ya, dilihat seperti itu. Oke. Ibu Kety, mohon maaf interupsi, Ya. waktunya Ya, 5 menit oke. lagi. Ini slide terakhir. Jadi tadi novelty itu penting sekali untuk melihat new knowledge atau juga new approaches gitu ya. Apakah ada pendekatan-pendekatan terbaru, metodologi-metodologi terbaru mengenai topik saya, lalu new findings, lalu up-to-date references, jadi pastikan bahwa kita sudah mengecek referensi 10 tahun terakhir, dan juga international scholarship. Jadi jangan puas hanya mencari yang di Indonesia gitu, tetap harus mencari yang ada di dunia internasional. Apalagi kalau yang mau diterbitkan itu diterbitkan di jurnal internasional. Ini kutipan yang saya ambil untuk menutup presentasi saya hari ini. It is important for every researcher to keep himself up to date in the new developments in the fields. Once again, reading the existing and new scientific literature is the only way to stay updated. Jadi saya akhiri presentasi ini dengan mengatakan bahwa novelty itu adanya di mana? Adanya di literature review. Novelty itu bisa kita lakukan, bisa kita temukan kalau kita melakukan tinjauan pustaka yang komprehensif. Maka dari itu skill paling penting dalam penulisan ilmiah sebenarnya bukan hanya menulis, tapi mencari referensi dan membaca referensi itu. Ya, so there will be no writing without reading. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Kety. Saya sekarang manggilnya Ibu Kety ya. Di awal-awal saya manggil Ibu Suri. Saya tidak tahu panggilan Ibu. Panggilannya Ibu Kety. Terima kasih banyak. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Kety. Sejam rasanya tidak cukup ya untuk menyampaikan materi tentang tema yang sangat menarik saya tentang novelty ini. Tadi Ibu Kety telah menjelaskan kepada kita misalnya tentang alasan mengapa kita menulis jurnal, tapi ternyata jurnal kita di-rejected atau ditolak seperti itu. Tadi Ibu juga menjelaskan kepada kita tentang manuskrip, karya ilmiah, artikel seperti apa yang ada kemungkinan bisa diterima di jurnal. Ibu juga tadi menjelaskan kepada kita tentang ide-ide bagaimana agar kita bisa menemukan kebaruan dalam karya tulis kita seperti itu. Baiklah, kita akan memasuki ke sesi tanya jawab. Waktunya singkat, hanya sekitar 15 menit saja. Dan saya dikasih amanat oleh panitia untuk sesi tanya jawab itu melalui media chat ya. Melalui media chat bagi Bapak Ibu yang sudah mempunyai pertanyaan yang ingin diajukan kepada Ibu Kety, saya persilakan untuk menulis di chat. Tetapi sepertinya belum ada yang masuk lewat chat, jadi mungkin untuk sesi pertama itu saya akan mempersilahkan secara langsung saja kepada Bapak Ibu menggunakan media raise hand untuk bisa bertanya secara langsung. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu melalui media chat. Monggo kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Waktunya hanya 15 menit saja. Sepertinya Bapak Ibu masih berpikir untuk mengajukan pertanyaan, karena mungkin tadi yang disampaikan oleh Ibu Kety sangat jelas sekali ya, sangat mudah dipahami. Sangat mudah dipahami, jadi kita banyak sekali belajar dari apa yang disampaikan oleh Ibu Kety.
Monggo. Ini ada pertanyaan, Mas. Masuk ya, tapi di chatting ada yang resen tidak ya? Di chat ada satu nih. Di chat, oke. Ini ada satu pertanyaan masuk dari, mohon maaf, dari Ibu Utami. Dari Ibu Utami, pertanyaannya, jika sangat terpaksa referensi yang kita pakai terbitan lebih dari 10 tahun terakhir, apakah ini akan menjadi pertimbangan diterima tidaknya artikel kita? Mungkinkah kita menulis permasalahan yang pernah publikasi sebelumnya? Itu pertanyaan dari Ibu Dr. Tambunan. Bisa dimengerti, bisa dipahami Bu pertanyaannya? Bisa. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih juga pertanyaannya Bu Tami. Memang permasalahan referensi termuktahir ini sesuatu yang bisa didiskusikan lebih lanjut ya, karena setiap jurnal memang punya preferensi yang berbeda-beda, tergantung juga dari bidang keilmuan kita. Jadi ada beberapa bidang ilmu yang memang cukup sulit untuk mencari referensi 10 tahun terakhir, karena misalnya di bidang ilmunya banyak materi-materi itu atau isu itu hanya pernah dibahas di publikasi-publikasi sebelumnya. Tapi mungkin yang penting untuk kita ingat adalah ketika kita mencari referensi, kita harus memastikan bahwa kita sudah menelusuri semua referensi-referensi terbaru. Kenapa? Karena kalau sampai kita terlewat ada artikel atau buku yang sebenarnya sudah pernah membahas mengenai isu ini, dan tidak kita masukkan ke dalam artikel kita, maka kan sebenarnya ada isu-isu atau hal-hal yang sudah dibahas, tapi ternyata kita bahas lagi di artikel kita. Gitu. Hal ini sangat riskan ya. Misalnya kalau saya boleh sharing, ketika saya melakukan ujian, misalnya disertasi gitu ya, atau tesis, ternyata ada misalnya ada satu kejadian, saya cek kok, saya Google Scholar gitu ya dengan isunya. Ada sekitar 5 artikel jurnal yang memang baru terbit di tahun 2019, sedangkan si mahasiswa ini sudah riset dari tahun 2017 misalnya. Karena ketika saya tanya, kok kamu nggak masukin ini, Anda tidak memasukkan 5 artikel ini, padahal artikel-artikel ini paling mutakhir gitu. Lalu dia bilang, oh iya Mbak, karena saya terakhir melakukan reference tinjauan pustaka itu di 2018, karena kan kalau udah mau ujian biasanya udah tinggal nulis gitu ya. Lalu saya bilang, ya tidak bisa seperti itu, karena Anda harus terus mengupdate diri sendiri dengan artikel-artikel terbaru. Gitu. Nah, kalau memang tidak ada, mungkin kata kuncinya yang harus kita ubah, gitu ya. Kata kuncinya bahwa mungkin bukan mengenai topiknya, mengenai isunya, tapi misalnya mengenai approach-nya atau pendekatannya. Ya, pendekatannya yang pernah dipakai untuk jenis-jenis penelitian lain. Nah, itu yang mungkin bisa lebih banyak referensi dari 10 tahun terakhir begitu. Jadi kalau saya seorang reviewer dan ketika saya mereview, memang saya biasanya pertama kali lihat reference list-nya dulu. Apakah Anda memang sudah betul-betul mendalami ya topik, isu dan pendekatan dengan melakukan tinjauan pustaka yang komprehensif begitu. Jadi itu saya rasa memang penting ya. Lalu untuk masalah menulis permasalahan yang pernah dipublikasikan sebelumnya, hati-hati dengan yang disebut dengan self-plagiarism. Kalau kita sudah pernah menulis artikel di jurnal A mengenai isu A, gitu ya. Lalu kita mempublikasikan artikel dengan topik dan isu yang sama di jurnal B. Ini ada resikonya, Bapak Ibu, ya. Terutama kalau Bapak Ibu mau naik pangkat. Kalau para dosen yang pernah menjadi panitia kenaikan pangkat ya, biasanya itu akan dianggap self-plagiarism. Karena artikel yang sama dipublikasikan, isu dan topik yang sama, penelitian yang sama, dan temuan yang sama dipublikasikan di 2 outlet, di 2 publikasi. Tapi, bukan berarti tidak bisa. Ya, bisa, asalkan misalnya menggunakan perspektif yang berbeda. Menggunakan pendekatan dan theorizing yang berbeda. Begitu. Jadi tergantung cara Bapak Ibu mengemas artikel itu, mengemas temuan-temuannya. Atau yang bisa dilakukan juga misalnya melakukan tambahan
tambahan data gitu ya, tambahan data. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah riset tahun 2016, sekarang Bapak Ibu melakukan riset lagi, lalu membandingkan hasil temuan Bapak Ibu di 2016 dengan yang ada sekarang. Gitu. Jadi memang ini adalah strategi-strategi yang bisa kita lakukan. Demikian Pak Budi. Oh ya, terima kasih. Bagaimana Ibu Dr. Tambunan, Ibu Tami, sudah cukup jelas tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Getty. Kalau sudah cukup jelas, ada yang raise hand, ada penanya dari Bapak Muhammad Ali Masnun. Kepada Bapak Muhammad Ali Masnun, kami persilakan untuk secara langsung mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selamat pagi Bu Getty. Terima kasih, luar biasa sekali materinya, menambah wawasan dan juga pengetahuan saya. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Getty terkait dengan bahwa di dalam ilmu humaniora sekali untuk mencari sebuah topik baru, sehingga terkadang apa yang kita tulis itu sudah ditulis oleh orang lain, sehingga kan tadi kita harus memberikan rasa baru, entah itu dari sudut pandang apa, pendekatan apa. Yang ingin saya tanyakan itu kalau kita ingin menuliskan, tadi kalau Bu Getty mengatakan what they say, apa yang penulis-penulis dulu lakukan, itu adakah semacam berapa yang perlu kita sampaikan, apakah 4, apakah 5, atau berapa? Karena kadang kan sudah banyak sekali yang nulis. Nah, itu yang umum atau yang lazim berapa, Bu? Apakah cukup 2, 3, atau berapa? Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Boleh saya langsung jawab ya Pak Budi? Ya, oke. Jadi kalau masalah jumlah memang tidak ada aturannya ya. Jadi intinya tidak ada yang bilang oh harus membaca sekian penelitian terdahulu atau memasukkan sekian penelitian terdahulu. Tapi saya setuju dengan Anda. Kalau memang sudah banyak sekali, nggak mungkin juga kita masukin semua gitu. Kalau nggak ntar daftar pustaka kita lebih panjang daripada isi artikel kita gitu kan, karena banyak sekali gitu. Nah, yang biasa saya lakukan adalah satu, memilih yang dikutip paling banyak. Jadi kalau kita cari di Google Scholar kan kita bisa lihat tuh jumlah kutipan ya dari artikel-artikel itu. Karena kalau dia dikutip sudah dikutip sangat banyak, berarti artikel itu merupakan sumber referensi yang cukup banyak dibaca oleh orang-orang yang melakukan penelitian di bidang itu. Gitu. Jadi lihat berapa banyak yang mengutip. Kedua, lihat tahunnya. Jadi saya menyarankan mencari yang paling baru. Gitu. Karena besar kemungkinan di artikel-artikel yang baru-baru ini mereka sudah mengutip artikel-artikel yang lama, begitu. Ya, jadi misalnya yang di 10 tahun terakhir ini atau 5 tahun terakhir itu mereka sendiri mereka juga pasti sudah melakukan tinjauan pustaka kan. Misalnya mengenai novel A gitu ya. Let's say lah penelitian mengenai Harry Potter gitu. Ketika kita ambil 5 penelitian terbaru, besar kemungkinan mereka juga sudah membaca penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi di 5 tahun terakhir ini sebenarnya referensi-referensi itu sudah melakukan PR kita, mereka udah literature review gitu kan dari yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi saran saya 2 tadi ya Mas, bahwa bisa cari yang kutipannya paling banyak, yang dikutip paling banyak, karena itu berarti mereka key players atau key scholars di dalam penelitian kita, dan cari yang memang paling termutakhir, paling baru, supaya tidak memasukkan semua, karena kalau dimasukkan semua nanti terlalu banyak seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ali Masnun? Saya pikir sudah sangat jelas sekali, sudah terperinci jawaban dari Ibu Getty. Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktunya sangat mepet sekali, hanya 15 menit, jadi saya akan memberikan kesempatan hanya satu lagi penanya, mungkin saya ambil dari media chat. Saya ambil pertanyaan dari Ibu Endah Istiqomah Apriani dari UIN. Pertanyaannya, apakah mungkin kita menulis permasalahan yang sudah pernah ada tulisan orang, hanya saja subjeknya yang berbeda? Misalnya permasalahan tentang A di SD, lalu saya menulis permasalahan A di mahasiswa. Bu Getty, cukup jelas pertanyaannya? Ya, jelas. Terima kasih Pak Budi. Pertanyaan terakhir ya, ini pertanyaan. Ya, baik. Bisa Bu, bisa sekali Bu Endah untuk melakukan itu, karena sebenarnya subjeknya berbeda ya, karena yang satu di SD, yang satu lagi di mahasiswa, begitu. Jadi itu bisa sekali dimungkinkan sekali untuk dilakukan, tapi mungkin juga untuk
untuk Bapak Ibu yang lain, kalau kita melakukan hal seperti ini, jangan lupa menyebutkan di artikel kita bahwa kita pernah meneliti mengenai permasalahan yang sama di studi kasus A misalnya, gitu. Lalu sekarang kita melakukan penelitian dengan topik yang sama, tapi di studi kasus B. Jadi acknowledging, menjelaskan bahwa kita sudah pernah melakukan itu sebelumnya. Gitu. Kenapa ini penting? Apalagi kalau Bapak Ibu sudah publikasi ya sebelumnya, publikasi itu bisa dimasukkan ke dalam literature review, karena kan sama. Isunya sama, topiknya sama. Begitu. Nah, itu saya rasa tidak apa-apa dan bisa dilakukan, asalkan ada penjelasan di dalam artikel kita bahwa kita sudah pernah melakukan penelitian yang sama, tapi studi kasusnya berbeda. Seperti itu Pak Budi. Oke, bagaimana Ibu Endah, sudah cukup jelas jawaban dari Ibu Getty. Baiklah, berhubung waktu, dengan sangat terpaksa saya harus mengakhiri sesi kita kali ini yang sangat menarik sekali. Tetapi ada satu hal yang ingin, ini saya barusan dapat amanat dari panitia bahwa sebelum kita akhiri, kita akan menggerakkan sebuah kuis, saya akan menyampaikan satu buah pertanyaan. Nanti yang jadi jurinya Ibu Getty ya. Dan hadiahnya itu berupa akan mendapat bingkisan khusus edisi Humanika. Adapun pertanyaan yang akan saya sampaikan adalah pertanyaan yang tadi dijelaskan oleh Ibu Getty. Pertanyaannya yang simpel-simpel saja, tapi yang menentukan salah atau benarnya nanti Ibu Getty ya. Dan Bapak Ibu nanti siap-siap yang mencoba untuk menjawab, silakan untuk menggunakan raise hand seperti itu. Baiklah, untuk pertanyaannya, tadi Ibu Getty menjelaskan kepada kita ada beberapa alasan karya ilmiah kita, artikel kita ditolak, di-rejected. Sebutkan dua alasan saja mengapa artikel kita, karya ilmiah kita ditolak oleh jurnal yang kita tuju. Bagi yang bisa menjawab, monggo menggunakan aplikasi raise hand. Silakan menggunakan aplikasi raise hand. Oh iya, sudah ada yang mau menjawab, Ibu Endah Istiqomah, monggo Ibu Endah Istiqomah untuk menjawab pertanyaannya, dan nanti jurinya yang langsung membetulkannya adalah yang langsung menyatakan betul tidaknya Ibu Getty. Ya, ada banyak. Salah satunya tidak sesuai dengan aim dan scope. Lalu yang kedua banyak self citation. Lalu ada juga karena tidak terlalu mendetail dalam menjelaskan, begitu. Tidak terlalu mendetail dalam menjelaskan, dan ada banyak lagi. 2 ya tadi ya. Saya mintanya 2 saja. Ya. Di antara 5 atau 6 tadi alasan ya. Ya. Oke, saya tanyakan kepada jurinya langsung, Ibu Getty, bagaimana jawabannya Ibu? Betul. Oke, selamat kepada Ibu Endah. Selamat Bu Endah. Dapat bingkisan khusus edisi Humanika, nanti disuruh untuk menghubungi panitia. Nanti hadiahnya akan dikirim ke alamat Ibu Endah. Siap. Nara hubungnya katanya bisa via email atau via WA. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah untuk sesi pertama webinar kita pada hari ini telah selesai, sangat menarik sekali. Ada sedikit yang mungkin bisa saya simpulkan dari paparan tadi yang disampaikan oleh Ibu Getty. Pertama, bahwa novelty merupakan unsur yang sangat penting dan utama dalam penulisan sebuah karya tulis. Karya ilmiah sering tolak dipublikasikan karena mungkin salah satu penyebabnya di dalamnya tidak terdapat unsur kebaruan atau novelty. Di dalam novelty sendiri mengandung 3 unsur, yaitu 1, pengetahuan baru, pendekatan baru, dan penemuan baru. Bila di dalam karya tulis kita terdapat 3 unsur tersebut, maka karya tulis kita akan diakui dan berdaya guna serta bisa berkontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dan buat kehidupan. Salah satu cara paling realistik untuk bisa menemukan novelty dalam penelitian kita adalah dengan selalu berusaha membandingkan penelitian kita dengan karya lain di lapangan. Yang bisa dibandingkan misalnya permasalahan penelitian, metodologi, dan hasil penelitian terdahulu. Penting juga bagi setiap peneliti untuk selalu mengetahui perkembangan baru di lapangan, membaca literatur ilmiah yang baru adalah satu cara untuk tetap update. Dan yang terakhir, penting juga bagi peneliti untuk bisa memetakan penelitian kita di antara penelitian-penelitian terdahulu. Mungkin itu sedikit yang bisa saya simpulkan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Getty pada hari ini telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita, untuk berbagi ilmu yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Dan kami mohon tidak kapok ya Bu untuk kita undang lagi di masa